Oke, langsung saya singkat, guru-guru saya yang di depan, ya orang tua, kiai, ulama, tokoh agama, terima salam takdim saya. Nanti kalau ada gestur tubuh, bahasa tubuh, atau mungkin bahasa-bahasa yang kurang cocok sama adat istiadat sini, langsung tegur, langsung betulkan saya, maafkan saya, gitu ya. Yang hadir di sini semua tanpa terkecuali, saya doakan Anda semua insya Allah masuk surga ya. Berkah rizkinya, berkah umurnya, berkah rumah tangganya. Dan seruat apapun masalah Anda, keluar dari masjid ini, besok bersamaan dengan matahari terbit, Anda dapat harapan baru, masa depan baru, rezeki baru, silaturahim baru, bisnis baru, semua serba baru insya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, oke singkat aja ya, nanti kalau ketemu di jalan bisa menyapa supaya nggak ada batas, nggak ada jarak di antara kita ya. Bapak saya Madura, ibu saya Jogja. Bapak Madura, ibu Jogja. Ada orang Madura di sini? Nggak ada. Bapak Madura, ibu Jogja. Bapak saya pendekar, pawang ular. Bapaknya lagi itu petani. Petani, terus ada ulamanya, ada pejuangnya di sana. Jadi kalau di sana ada desa Rosep, Bligeh, Lombeng Lauk, kalau orang Madura bilang, di situ ada astah, ada makam tua, kalau orang Madura bilang bujuk, ya ada bujuk pangeran dan seterusnya. Nah itu nenek moyang saya, leluhur saya. Abah dari laki-laki, bapak itu Madura, ibu Jogja. Jadi blasteran Madura, Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah. Lahirnya di Jogja. Makanya insya Allah saya bisa halus, sehalus tepung bisa, santun bisa. Saya cium tangan sampean nggak masalah, saya cium kakinya sampean nggak masalah. Jadi saya bisa adab asor, seasor-asornya bisa. Jadi kalau Anda tawaduk ke saya 10, saya akan tawaduk kepada Anda 1000, nggak masalah. Ya, saya rela kehilangan nama baik, kehormatan, harta, nyawa bila perlu untuk Anda. Kalau Anda santun, Anda baik, Anda halus, saya bisa lebih halus. Tapi kalau Anda zalim, Anda munafik, Anda penipu, Anda penjilat, Anda congos, apalagi kalau Anda pejabat menyengsarakan rakyat, maka saya bisa apapun saja, gak peduli. Mau ditangkap, mau dipenjara, mau dibunuh, insya Allah la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Dan itu sudah saya buktikan, saya sudah dipenjara 10 bulan. Alhamdulillah ya. Barakallah. Nanti itulah ya, nanti saya ceritakan. Jadi lahirnya di Jogja. Nama nggak penting lah ya. Penting? Oh penting ya. Kalau nama KTP Sugi Nur Raharja. Sugi itu kalau orang Jawa katanya ibu saya kaya. Sugi Nur Cahaya Raharja itu apa sih? Selamat. Kaya, cahaya, selamat. Cuman lebih umumnya Gus Nur gitu aja. Kalau Anda mau panggil Gus Nur, Cak Nur, Mas Nur, Bang Nur, terserah apa arti sebuah nama. Ya, yang penting kita bersaudara. Insya Allah begitu. Takbir. Boleh takbir. Oh, enggak radikal ya? Oh, alhamdulillah. Barakallah. Takbir itu rukun sholat. Anda kalau sholat gak takbir gak sah sholatnya. Tapi sekarang ada fenomena takbir itu katanya radikal. Ya sudahlah. Baik saudaraku, pelan-pelan. Ini acara Maulid Nabi ya? Bulanan. Tapi tadi ada Maulid Nabi yang dibaca. Coba saya tanya, seberapa besar cintamu kepada Rasulullah? Coba. Besarnya, ayo. Dalamnya. Sedalam lautan. Oh, keren ya. Yakin? Buktinya apa? Bisa dibuktikan nggak? Perhatikan saudaraku ya. Tadi waktu baca sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad,
Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mana tadi yang baca tadi? Ada mana? Di sini tadi. Lo pulang. Waktu sholawat dibaca, ada handphone, ada WA masuk, kelihatan. Tapi tidak saya buka. Kan walaupun nggak dibuka kan kebaca itu, captionnya itu. Waktu pas sholawat ada WA masuk, saya kelihatan itu. Saya punya bisnis madu, properti, beras, bisnis saya banyak. Nah tadi ada WA masuk, mau beli madu yang paket 25 juta. Waktu sholawat tadi, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Gus Nur, assalamualaikum Gus Nur, saya mau beli madu yang 25 juta, paket 25 juta. Ya Allah, sholawat ditawari duit 25 juta ini. Tapi karena cintaku kepada Nabi Muhammad tidak bisa ditukar dengan uang, hatiku sudah kalau dengar sholawat apapun harus saya tinggal, saya matikan handphonenya, nggak saya jawab. Saya nggak butuh duit 25 juta di saat ada sholawat Nabi. Ya memang nggak masuk kamera, tapi ini antara aku dan Allah dan Rasulullah. Ini momentum, walaupun mungkin ada orang sholawat dikumandangkan, ya Nabi salam alaika, padahal itu hadir itu mungkin syafaatnya, tapi ada yang masih handphone, nggak nyambung gitu kan, ya nggak apa-apa, Anda tetap dapat pahala. Cuman sayang aja. Ya, tapi saya begitu sholawat dikumandangkan, ada rezeki 25 juta, tapi saya justru tak matikan HP-nya. Kalau rezeki nggak akan kemana, nanti setelah acara ini selesai baru saya buka lagi, baru saya balas. Paling tidak seperti itu bukti cintaku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ayo, mulai sekarang belajar. Sholawat aja masih ngobrol. Tadi ada sholawat saya lihat masih ada yang ngobrol, apalagi emak-emak, oh lama ya. Mana bisa muncul debar, nggak bisa Pak. Mulai belajar lah, mulai sekarang mencintai Nabi Muhammad itu, cobalah. Hidup sekali itu masa sih nggak ada yang serius dalam hidupmu itu loh, masa sih nggak ada yang serius? Ya cobalah, satu aja mencintai Rasulullah. Itu pertama Pak. Nih ada rezeki saya tolak. Kalau rezeki nggak kemana insya Allah. Mana cintamu kepada Rasulullah? Dibacakan sholawat Anda masih ngobrol. Dibacakan sholawat Anda masih main WA, main grup, main handphone. Padahal Anda umatnya Rasulullah ini. Rasulullah siap mati berkalang tanah, bersimbah darah demi Anda. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca setiap maulid. Telah datang seorang nabi dari bangsamu yang selalu mikirkan penderitaanmu. Coba bahkan ketika sakaratul maut, detik-detik terakhir nyawanya dicabut, yang keluar dari mulutnya ummati, ummati, Anda yang dipanggil. Ini dibacakan sholawat. Apa tadi? Ngobrol ya kan, nggak serius, nggak ada resonansi. Allah, mudah-mudahan setelah acara ini serius Pak. Ya, cintai Rasulullah, sholawat perbanyak. Nggak mungkin bangkrut Anda, nggak mungkin rugi Anda, nggak mungkin jatuh Anda kalau Anda cinta sholawat. Insya Allah ya, siap berkorban untuk Rasulullah, apapun ya untuk Rasulullah. Barokah. Saya cuma ngasih contoh dua tadi itu. Saya cuma ngasih contoh dua. Yang pertama, ketika sholawat dibaca, saya ada rezeki 25 juta. Saya tutup, saya tolak, nggak saya balas. Saya takut mengurangi cintaku kepada Rasulullah. Yang kedua, saya punya pesantren, saya gratiskan, subsidi, nggak pakai subsidi. Kenapa? Karena cintaku kepada Rasulullah. Dan ini yang ketiga, doakan saya, nanti buka di YouTube saya. Sekarang ini saya lagi bangun lagi pesantren di Singosari Malang. 2000 meter lahannya, itu pun nanti gratis tanpa subsidi silang. Doakan, selipkan dalam sholatmu 5 waktu, ya Allah
lancarkan pembangunan pesantren Gus Nur ya Allah. Gratis Pak. Nanti kalau sudah jadi anaknya mondok di sana. Wow, kaya raya terserah, nggak usah bayar, nggak laku uangmu. Barakallah. Takbir. Nah sekarang gini, saya kasih cerita. Setelah itu tanya jawab boleh ya. Saya tidak tahu nih cerita ini apa sekedar iktibar, apa ada dalilnya. Tapi ini saya cerita juga saya dengar dari ulama. Ya, apa ini fiktif? Tetapi kalau Anda mendengarkan cerita ini dengan iman, insya Allah ini nggak fiktif. Dengarkan saudaraku ya, mudah-mudahan setelah cerita ini tambah cintamu kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu, Anda dijamin masuk surga. Saya ulang ya, bukan saya yang ngomong, nanti saya jelaskan. Anda umatnya Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga. Sebejat apapun dia, serusak apapun dia, senakal apapun dia, yang penting umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Garansi. Nih supaya tambah cintamu ya. Karena begini, kalau ada umatnya Nabi Muhammad satu saja belum masuk surga, umatnya nabi-nabi yang lain nggak masuk surga Pak. Umatnya siapapun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, siapapun tidak bisa masuk surga. Kenapa? Masih ada umatnya Nabi Muhammad yang belum masuk surga. Nah itu kalau udah masuk semua, baru umat yang lain-lain masuk. Betapa prioritasnya Anda ini, betapa luar biasanya Anda ini menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah ceritanya begini. Suatu ketika saudaraku, ada orang ini ahli maksiat, selama hidup tidak pernah ibadah. Siapa namanya ya? Anggap aja siapa namanya antum Pak? Gojer. Gojer. Oh Ghazali, subhanallah. Yang muda aja lah, jangan yang Ghazali. Ada yang lebih muda. Siapa? Pak Narto. Nah, perhatikan ya. Ini itibar. Terima dengan iman. Umatnya Nabi Muhammad masuk surga, sebejat apapun dia. Contoh ini ya, anggap aja Pak Narto ini ceritanya ini. Nggak pernah ibadah, maksiat terus. Ya. Tapi beliau umatnya Nabi Muhammad. Jangan ditelan mentah-mentah, diresapi dengan iman ya. Suatu ketika meninggal Pak Narto. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia si fulan namanya Pak Narto. Saya potong ceritanya. Di alam barzah, malaikat penjaga neraka, siapa namanya? Malik ya. Malaikat penjaga neraka itu siap-siap melaksanakan tugasnya, yaitu membawa ruhnya Pak Narto ini masuk ke dalam neraka. Akhirnya Pak Narto menjadi penghuni neraka. Tidak tahu tuh berapa tahun, karena di dunia 1000 tahun, di akhirat 1 hari Pak perbandingannya. Coba buka surat As-Sajdah ayat 5. Jadi semua urusan akan kembali ke Allah, yang durasi waktunya 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat, 24 jam. Siapa namanya? Rohili. Kalau Rohili umurnya 1000 tahun di dunia, di hadapan Allah cuma 24 jam durasinya. Kalau umurnya 500 tahun di dunia, berarti di akhirat 12 jam. Ya, kalau umurnya 500 tahun, itu di hadapan Allah cuma 12 jam. Kalau umurnya 250 tahun, berarti di hadapan Allah cuma 6 jam. Kalau umurnya 125 tahun, 3 jam. Kalau seperti Rasulullah 63 tahun, di hadapan Allah cuma 1,5 jam. Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. As-Sajdah. Nah, jadi 1000 tahun di dunia, 24 jam di akhirat. Jadi nggak tahu tuh kalau di neraka 40 tahun
Nggak tahu tuh berapa itu selisihnya gitu loh ya. Oke, kembali ke Pak Narto, sudah jadi penghuni neraka. Akhirnya selesai tuh, hisab selesai, macam-macam selesai. Sekarang giliran umatnya, nabi-nabi yang lain giliran masuk surga semua ya. Nah, tiba-tiba malaikat Jibril menemui malaikat penjaga surga. Siapa namanya? Ridwan. Wahai Ridwan, gimana ini kabarnya umatnya Nabi Muhammad ini? Sudah masuk surga semua belum? Karena kalau belum, nggak ada ini umat Nabi lain masuk ini. Coba gimana? Malaikat Ridwan menjawab, insya Allah sudah ya Jibril. Sudah tuntas semua. Umatnya Nabi Muhammad sudah masuk surga semuanya. Jibril jawab, yakin? Yakin. Ah masa? Coba dicek lagi. Sudah yakin ya Jibril? Barusan saya juga sudah telepon sama Malik, penjaga neraka, katanya sudah selesai. Kholas. Tapi malaikat Jibril, ya sudah, bukan berarti saya nggak percaya. Coba dicek lagi terakhir. Takutnya masih ada yang tersisa. Nggak boleh umatnya Nabi Muhammad tersisa di neraka, nggak boleh. Baru malaikat Ridwan jawab begini, maaf ya Jibril, sebenarnya ada, cuman dia nggak layak masuk surga. Loh kenapa, kata Jibril? Ya Allah, hitam sekali. Wajahnya hitam, hatinya hitam, darahnya hitam, tulangnya hitam. Seumur hidup nggak pernah ibadah. Jibril, tapi kan dia umatnya Nabi Muhammad. Iya Jibril, tapi dia tetap nggak ada amal baiknya sama sekali. Jibril tetap, sudahlah, ini hukum dari Allah, ambil. Terus Jibril penasaran, siapa sih namanya? Ridwan jawab, Narto ya Jibril, gitu ya. Akhirnya Jibril pun penasaran, kayak apa Narto ini ya? Ini apa namanya ini? Desa apa ini? Grogol, Rawaboko. Enggak, maksudnya si Jibril nanya, orang mana itu ya Ridwan? Rawaboko, gitu ya. Gitu. Akhirnya si Ridwan ini langsung ke neraka. Di pintu neraka ketemu sama Malik. Lik, ini ada mandat dari Jibril. Ternyata Narto itu suruh ambil. Malik kaget, loh, umatnya Muhammad satu itu. Iya, kan hitam, gak ada aura sama sekali. Iya, tapi dia umatnya Nabi Muhammad masalahnya. Gak bisa, ini sudah langsung dari Allah. Umatnya Nabi Muhammad gak boleh tersisa di neraka. Oh Pak Ustadz, bayangkan Ustadz. Akhirnya malaikat Ridwan sama malaikat Malik ini udah nggak berdaya, ya sudahlah, Allah yang perintah mau apa. Akhirnya turun ke neraka itu si Malik itu, mencari yang namanya Narto ini. Dicari Pak, setahun, 2 tahun, 3 tahun, Narto, di mana kamu? Cewari Pak, nggak tahu ada jenis berapa neraka itu. Lupa sudah Narto itu, dicari. Nggak ketemu Pak, sampai 40 tahun nggak ketemu, 50 tahun nggak ketemu. Masya Allah Narto ini ya, jadi keraknya neraka. Saya merinding loh Pak. Terserah mau sehitam apa kamu, kalau kamu umatnya Nabi Muhammad, antum masuk surga. Bukan hanya masuk surga, antum dijadikan garansi, antum kalau tetap di neraka, umat Nabi lain nggak bisa masuk surga. Singkat cerita Pak, ketemu akhirnya Narto itu. Ketemu, Malik lihat tuh jauh tuh. Toh Narto. Wah, kamu saya cari nih 70 tahun aku nyari kamu itu. Toh. Nartonya nyantai Pak. Apa Lik? Udah di neraka ini nyantai Pak. Ayo, ini ada mandat ini dari Jibril, ada perintah dari Allah. Kamu harus masuk surga. Ternyata Narto nolak Pak. Enggak, aku nggak mau masuk surga. Loh, ngapain? Aku sudah nyaman di sini. Coba Pak, gila kan? Surga itu sampai nolak-nolak, coba Pak. Sudah kerasan di situ, sudah PW katanya di situ, sudah nyaman. Dipaksa sama Malik, gak mau. Ayo Lik, gak usah egois, masuk surga. Enggak. Ngapain maksa-maksa? Aku sudah nyaman di sini.
Narto. Subhanallah. Bangga ya. Tapi akhirnya si malaikat Malik akhirnya bilang begini, Narto, sebenarnya gue nggak urusan, lo mau di sini terserah, nggak ada urusan. Cuman masalahnya asal kamu tahu, ini umatnya Nabi yang lain nggak masuk surga kalau antum masih di sini. Kalau inti masih di sini, kasihan umat Nabi yang lain. Nah, itu baru Narto tersentuh. Oh gitu ya. Ah ya sudahlah kalau gitu, terpaksa deh gue masuk surga gitu ya. Gitu. Subhanallah. Wah, akhirnya dibawa itu Narto, dipegang, dibawa melesat sama si Malik itu langsung ke pintu gerbangnya neraka itu. Di situ sudah ada malaikat Ridwan yang menunggu. Mau dibawa ke surga maksudnya. Jauh-jauh kelihatan tuh Ridwan tuh. Begitu dekat kaget malaikat Ridwan. Astagfirullah, ini umatnya Nabi Muhammad ini kayak gini. Jeleknya ya Allah, nggak percaya. Ya, hitam gitu. Ini akhirnya malaikat Ridwan lapor ke Jibril. Wah, Lik, kayaknya nggak pantas ini masuk surga, Lik. Walaupun ini umatnya Nabi Muhammad, nggak bisa ini, nggak terima nih, surga penuh kayaknya ini. Udah, aku tak lapor dulu ke Jibril. Ini kayaknya cancel aja inilah gitu. Tuh malaikat Ridwan aja udah nggak percaya diri, Pak, melihat si Narto ini. Menghadap ke Jibril, negosiasi, Jibril tetap tidak berani. Ini perintah Allah. Dia umatnya Nabi Muhammad. Dia harus masuk surga. Tapi ya Jibril, kalau antum tahu bentuknya Narto kayak apa, mungkin antum berubah pikiran. Akhirnya Jibril melapor kepada Allah, ya Allah ya, ini sebenarnya skenario Allah. Allah pun udah tahu sebenarnya ya. Tapi ini hanya birokrasi akhirat aja ini. Akhirnya Allah bilang gini sama Jibril, ya Jibril, gini aja lah, sampaikan ke Ridwan, sampaikan ke Malik, aku yang tahu, kamu nggak tahu. Coba dari rambutnya si Narto itu, rambut, mata, telinga, mulut, tangan, kaki sampai kolbunya, coba cari, selami, cari kebaikannya maksudnya. Masa sih seumur-umur nggak pernah baik gitu loh. Sedikit aja ketemu, itu sudah masuk surga. Oh iya siap kalau gitu, gitu ya. Akhirnya Jibril menemui Ridwan. Ridwan, kata Allah begini, coba dicari dulu kebaikannya. Kalau memang benar-benar nggak ada, baru kita kembalikan lagi ke neraka. Akhirnya Ridwan sama si Malik ini, malaikat Ridwan, malaikat Malik, akhirnya mulai bekerja, Pak. Malaikat Ridwan masuk ke mata kanan, malaikat Malik masuk ke mata kiri. Maksud masuk lu, dia mulai selami itu, jejak digital matanya Narto ini. Diselami, selama hidupnya dipakai apa gitu loh. Pernah nggak pakai lihat Quran? Walaupun cuma satu huruf nggak apa-apa sudah, cari. Yang penting cari baiknya. Siap laksanakan. Masuk itu malaikat Ridwan, masuk. Terus dilacak jejak digitalnya, Pak. Mana kok semakin dalam, semakin gelap. Yang ada cuman ngintip orang mandi, ya kan? Ya, ngeramal togel. Udah itu aja. Nggak ada lihat Al-Quran itu nggak ada, Pak. Lihat aurat, ngeramal togel, nggak tahu, nggak ada, Pak. Dikerok itu mata itu. Nggak ada, Malik sama Ridwan saling toleh. Nggak ada. Iya, aduh memang luar biasa. Oke, kita pindah ke mulutnya. Cari mulutnya sekarang, ayo cari. Lidahnya tuh dikerik, diselami, jejak digitalnya. Siapa tahu, kata Ridwan, siapa tahu dulu pernah baca Bismillah, walaupun cuman bisnya saja nggak apa-apa. Udah, pokoknya ada bis, ambil. Cewari, Pak. Masuk terus setahun, 2 tahun, berapa umurnya? Misalkan meninggalnya umur 60, ya berarti 60 tahun. Cari. Mana ini kok nggak ada kalimat thayyibah, nggak ada kalimat lain, nggak ada, Pak. Cari. Yang ada gunjing orang, ghibah orang, fitnah orang, melukai perasaan orang. Hanya itu isinya, Pak. Bahkan sekedar bis saja nggak ada, Pak. Masya Allah, ada ya umatnya Nabi Muhammad seperti ini ya. Cari sampai mentok, gak ada, Iya ya. Terus siapa?
Ya udah, jangan putus asa, kupingnya sekarang. Ayo cari, kuping cari, Pak. Barangkali pernah dengarkan Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulk, barangkali ya kan? Cari. Ternyata sama, Pak. Yang ada cuman cinta satu malam. Oh, indahnya, isi itu aja. Ya lagu-lagu maksiat isinya, Pak. Ya keburukannya orang, ada orang jatuh tambah seneng, ada orang sukses sakit hati, telinganya ini kotor isinya, nggak ada nasyid apalagi gitu, Pak. Suara adzan aja nggak ada, Bang. Kalau ada adzan lari, Pak, nggak ada, Pak. Bayangin, pikirkan sampai segitunya. Tangan juga gitu, dicari nggak ada, yang ada cuman gini terus tiap malam. Nggak tahu apa itu namanya itu, ceki apa itulah ya. Sampai kakinya, malaikat Ridwan bilang sama Malik, Lik, yuk kakinya yuk cari yuk, siapa tahu pernah nginjak masjid walaupun nyuri sepatu. Coba, Pak. Nggak apa-apa, Lik, pokoknya bau keramik masjid walaupun nyolong sandal. Wis, ini udah terlalunya ini. Dicari, Pak. Nggak ada, Pak, bau keramik masjid nggak ada. Kemana selama hidupnya? Ke kompleks, ke WTS, ke lokalisasi, kemana-mana maksiat terus kakinya ini. Putus asa, Pak Ridwan sama Malik ini. Sampai suatu ketika terakhir-akhirnya, ya sudahlah, tinggal terakhir ini kolbu. Dah kalau kolbu ini nggak ada ya sudah, insya Allah sudah memang kamu neraka tempatnya. Sinarto cuek, emang gue pikirin gitu. Cuek dia, Pak. Mulailah Ridwan sama malaikat Malik ini mulai menelusuri relung-relung kolbunya. Dicari, terus dalam, terus semakin dalam semakin hitam. Sampai malaikat pun sudah gak kelihatan saking hitamnya. Terus hitam sampai di titik klimaks putus asa, Pak. Ridwan sama Malik ini hampir putus asa. 1 detik lagi sudah putus asa. Mau balik ini sudah nggak ada, nggak ada harapan, hitam. Begitu mau balik, Pak, tiba-tiba kelihatan, Pak, kecil, cahaya putih, Pak, tik gitu, Pak, jauh. Ridwan yang tahu duluan. Lek, lihat, Lek, apa itu, Lek? Ada, Lek, cahaya, Lek. Wah, apa itu? Wah, kita datangi, Pak. Tik gitu. Lemah signalnya, Pak. Putih. Ternyata kena itu. Semakin dekat, oh ini putih, apa ini? Kecil, diurai. Ternyata pernah suatu ketika Narto ini nyolong masuk rumahnya orang, mau nyolong barangnya orang. Ternyata yang punya rumah bangun. Kaget, Pak. Kagetnya itu nyebut Allah gitu. Hanya kaget sekali nyebut Allah, Pak. Allah gitu. Itu pun nggak niat, Pak. Gitu ya. Ya Allah, masuk rumah orang nyolong, orangnya bangun, kaget, refleks, Allah gitu. Oh, gimana ini Ridwan? Udahlah, capek saya, udah mentingin cahaya, menting umatnya Nabi Muhammad. Terserah. Akhirnya si Jibril, Ridwan, Jibril, ada ini kecil. Jibril, apa itu? Allah. Kok bisa nyolong barang orang, ketahuan? Tuh, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa lah, ini umatnya Nabi Muhammad. Ayo, masukkan ke Telaga Al-Kautsar, dimandikan, dibersihkan, dikembalikan ke umur 40 tahun lagi, bercahaya lagi, baru masuk surga. Berkat syafaatnya Nabi Muhammad SAW, baru umatnya nabi-nabi yang lain masuk. Antum masuk surga semua. Ya jangan amin, tambah cintanya kepada Rasulullah. Kalau ada sholawatan jangan main HP, matikan HP-mu, tutup duniamu. Perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari. Gampang, pada subuh 1 putaran tasbih, duhur 1 putaran tasbih, asar 1 putaran tasbih, ya minimal 500 lah. Maghrib 1 putaran tasbih, isya 1 putaran, 500 lah per hari. Wallahi Anda nggak akan rugi. Makanya kalau sudah berjuang di jalan Allah, ya kan, kalau memang sudah itu Rasulullah, agama Allah
Sudah, nggak usah mikir-mikir, nggak usah dipikir, Pak. Paham nggak maksud saya ini? Udah keluarkan, punya harga diri gitu loh. Misalkan ada caleg nih datang ke rumahmu, siapa? Pak Narto misalkan ya. Nah, Pak Narto sekarang lah ya, bintang filmnya ya. Ini tiba ada caleg nih datang ke Pak Narto. Pak Narto, saya mau nyalek, tolong bantu saya ya. Ini ada beras, ini ada uang, ada kaos. Pilih saya ya. Karena di dalam hatinya Pak Narto ada nur cahaya Allah, ada Rasulullah, ada basiro. Nggak mau. Maaf saudaraku, kalau Anda jujur, kalau Anda amanah, kalau Anda punya iman di dalam dadamu, nggak usah bayar ke saya. Bila perlu uangku yang tak infakkan kepadamu, yang penting kamu jadi. Kalau kamu jadi, tegakkan hukum Allah, makmurkan rakyatnya ini. Insya Allah rumahku tak infakkan, buat rapat tiap malam nggak apa-apa, konsolidasi tiap malam nggak apa-apa. Anda nggak usah ngasih beras ke saya, walaupun seorang miskin, saya punya harga diri. Gitu loh saudaraku. Takut nanti kalau kalau itu uang halal, kalau haram. Terus kalau dia jadi, kalau dia korupsi, Anda ikut makan itu. Masya Allah, itu coba kalau sudah menyangkut hak-hak batil-batil, halal haram itu yang tegas gitu. Bayar harganya. Jadi gini Pak, misalkan ini umpama ya, mau siapa? Sandiaga Uno, Prabowo, Anies Baswedan misalkan, datang kepadamu, ini beras, ini uang, ini kaos. Maaf Pak Anies, saya nggak bisa terima ini. Kalau Pak Anies baik, amanah, janji, di depan saya syahadat, bila perlu kontrak tanda tangan politik, kalau memang mau amanah, hartaku, nyawaku tak infakkan untuk Anda. Gitu Pak. Tapi kalau Anda nanti begitu jadi pengkhianat, tanggung sendiri dosanya. Selesai Pak. Untuk Rasulullah, yang penting di hatimu ada Rasulullah, apa nanti tak korbankan. Takbir. Saudaraku, ini ya mudah-mudahan bisa menambah ghirahmu. Ya barakallah. Dan alhamdulillah di penjara 10 bulan bisa bikin lagu 10 lagu. Jadi 10 bulan itu 10 lagu, berarti 1 bulan 1 lagu Pak. Dilihat nanti di YouTube saya paling seneng di antara 10 lagu itu yang judulnya Istriku. Tambah cinta Pak, ditahan di penjara tuh malah tambah sayang sama istri. Duhai istriku, selama ini aku jadi suami yang egois. Aku jadi suami yang menang sendiri, keras kepala. Tapi sekarang aku janji setelah keluar dari tahanan ini, aku akan jadi suami yang sengalah-ngalahnya di hadapanmu. Gitu saudaraku. Dilihat ya di Gus Nur 13 official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Masya Allah. Tadi pagi sudah saya nyanyikan. Kapan Pak Ferry? Lagu Istriku itu. Sudah pernah lihat belum Istriku? Sebagai penutup ya, nanti kalau mau tanya jawab boleh. Ini ya, dengarkan, nanti nyanyikan di depan istrimu ya. Atau di Munjia Channel ya, dilihat itu Gus Nur Istriku gitu. Barakallah. Ini aku persembahkan untuk istriku ya. Dengarkan. Istriku, kini baru terasa betapa dirimu adalah wanita yang mulia, teramat mulia dan sangat mulia. Jeng-jeng. Ketinggi nadanya. Itu di dalam tahanan Bareskrim saya video call Pak sama istri itu. Handphonenya nyewa sama petugas. Tolong dong Pak, kangen saya sama istri Pak, video call 5 menit aja. Ini saya ada lagu baru ini, baru dipinjemin, tapi ini dijaga sama petugasnya. Jadi petugasnya jaga di pintu. Ini hanya Gus Nur aja loh ya. Selain Gus Nur gak berani saya. Siap gitu. Jadi baru nyanyi. Istriku, kini baru terasa betapa dirimu adalah wanita penyabar, teramat penyabar dan sangat penyabar. Sambil gini Bu, video callan. Subhanallah, tambah cinta sama istri, Masya Allah. Coba dengerin refnya ya, sepercepat ya.
Kita pernah tinggal di rumah kontrakan dan tak punya apa-apa. Nangis istri saya. Kita pernah tinggal di kamar kos-kosan, sebutir nasi pun tak punya. Ada yang pernah ngalamin enggak? Ngalamin? Saya ngalamin, Pak. Nyewa 2 kamar, 1 untuk orang, 1 untuk barang di Probolinggo. Masa-masa merintis. Nih, kita pernah berlangganan pegadaian, apapun saja digadaikan. STNK saya gadekan, helm saya gadekan. Itu anak saya itu waktu itu SD punya sepeda butut itu loh, saya gadekan. Laku 75.000. Kenapa? Nggak ada yang dimakan, Pak. Gitu ya. Bahkan kita pernah numpang rumah orang, sepeser uang pun tak punya, namun kau tetap setia, namun kau tetap bersabar, namun kau tetap bertahan. Nangis istri saya, Pak. Aku juga ikut nangis. Polisinya ikut nangis. Ya, polisinya gengsi nutup-nutup gini, dilap sama maskernya itu. Nangis satu kamar, terharu semua. Subhanallah. Jadi ada hikmahnya. Di penjara tambah sayang sama istri. Baru sadar kalau istriku selama ini tuh baik. Anda nggak usah nunggu di penjara dulu untuk menyadari bahwa istrimu adalah wanita yang hebat. Ya, saya lanjutkan ya. Terakhir ini, di saat ini pegang handphone saya, ini cerita di baris krim ya. Di saat tak punya apapun, kau tetap tersenyum. Istriku tak pernah mengeluh dan selalu bersyukur dan tetap tersenyum. Senyum terus. Tinggal rumah kontrakan senyum, numpang rumah orang senyum. Barakallah ya. Yang terakhir, di saat kita miskin nestapa, kau tetap setia. Istriku, ku menghormatimu, ku menyayangimu, ku menghargaimu. Insya Allah sampai akhir hayatku. Subhanallah. Ini istri saya nih, nonton sekarang. Kenapa nangis Pak Narto? Banyak dosa sama istrinya ya. Barakallah. Oke, sayangi istrimu, muliakan anakmu. Mama, mulai sekarang kamu nggak boleh nangis. Rambutmu sampai ujung kakimu jadi tanggung jawabnya Abi. Abi siap mati demi kebahagiaanmu, demi kehormatanmu. Mertuamu, orang tuamu, adikmu, sepupumu, semua akan Abi bahagiakan. Gitu. Apa kok gini-gini? Yakin ya? Insya Allah. Mama, mulai sekarang kamu nggak boleh pakai pembalut harganya 5.000. Beli pembalut herbal yang mahal. Semua yang kamu pakai harus yang terbaik. Nggak boleh pakai celana dalam 10.003. Barakallah. Saya siap mati demi istri sekarang. Jadi iman ya Allah, Rasulullah, orang tua, baru istri. Yang lain-lain menyusul. Ayo, curahkan perhatianmu untuk istrimu. Insya Allah diberkahkan rezekimu. Insya Allah. Ngalah sama istri. Walaupun posisimu bener, ngalah. Aku bisa kalahkan 1.000 orang. Aku hebat. Tetapi di depan istriku, aku akan kalahkan egoku. Aku bunuh egoku. Subhanallah. Lakukan ini, insya Allah rezekimu akan lancar, hutangmu akan lunas. Sudah ada yang bisa diambil hikmahnya? Cinta Rasulullah ya.
cinta istri, cinta anak. Baik, sekarang ada mau tanya jawab? Satu atau dua orang? Fadal. Tadi nyanyian istrinya saya ada juga, Pak Ustaz. Kenapa? Nyanyi istrinya tadi saya ada juga nyanyian, boleh nggak? Oh, monggo. Ini keren. Sini. Sini Pak Narto. Bagus sini. Nah, Di atas di bawah, Pak. boleh sini. Inilah bintang tamu kita ya, Pak Narto, penghuni neraka yang masuk surga ya. Ibu-ibu, tadi nyanyinya Pak Gus Nur. Tadi nyanyikan ibu. Sekarang saya pun juga menyanyikan untuk ibu. Nangis dulu, Bu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji apa nyanyi? Nyanyi, Pak. Pak diawalin dulu. Baik. Istriku, marilah kita tidur hari larut malam. Mari istriku, marilah kita tidur hari larut malam. Hari sehari kita lewati, sementara lapar terlupa. Nggak kuat, Pak Ustaz. Oh gitu. Masih ada? Udah Itu lagunya siapa? Siapa ya, lupa saya. Oh, bukan lagunya sampean. Bukan, ada. Oh, istrinya ngajak tidur istri larut malam, Pak ya. Barakallah.